Bapak, Ibu, saudara dan saudari, para lansia dan para difabel yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Di penghujung tahun liturgi yang kita hayati, hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Apa makna yang bisa kita temukan? Saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan 3 poin berikut. Yang pertama, Raja Maha Kuasa. Sepanjang tahun kita telah belajar dan bergulat dalam iman. Lewat kitab suci kita disadarkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah benar-benar Raja. Ia berkuasa dan berwibawa dalam kata dan karya. Saat mengajar, dia tidak mengutip pendapat para nabi atau rabi yang hebat sebelumnya. Tetapi ia berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya." Kata-kata ini mengandung sebuah otoritas yang sedemikian kuat dari Yesus sendiri. Kata-katanya memang penuh dengan kuasa. Anak pegawai istana sembuh dari jarak jauh oleh karena dia. Perempuan yang sakit pendarahan selama bertahun-tahun akhirnya dilepaskan hanya dengan menyentuh jumbai jubahnya. 10 orang kusta ditahirkan. Si buta sejak lahir dapat kembali melihat dan seterusnya. Tidak hanya penyakit, roh-roh jahat pun takluk kepadanya. Setan dibungkam, setan legion yang merasuki orang kemudian diusir kepada babi-babi. Maka ingat, ketika makan babi, kita ingat makan setan juga ini. Karena kitab suci berkata begitu. Kekuatan gaib dan jahat sekalipun tak tahan di hadapan Yesus. Bahkan ia berkuasa melawan kodrat. Anak perempuan Yairus, pemuda di Nain dan Lazarus, mereka telah mati tetapi dihidupkan kembali oleh Yesus. Dan semua itu dipuncaki oleh dirinya sendiri dengan bangkit dari mati. Kuasa maut tidak mampu menyentuhnya lagi. Ia telah menjadi manusia biasa seperti kita. Tetapi kemudian ia naik ke surga. Itulah yang menjadi bukti kepada kita semua dengan pembelajaran kitab suci tadi, bahwa Yesus adalah benar-benar Raja semesta alam. Yang kedua, Raja Damai. Mengapa Yesus Kristus disebut tidak hanya sekadar Raja, tetapi Raja semesta alam? Ada beberapa alasan yang mengiringinya. Dia berdamai dengan dirinya sendiri. Meski martabatnya begitu luhur sebagai putra Allah, namun ia rela menyelamatkan manusia berdosa. Sehingga dengan melihat dia, kita melihat kerahiman wajah Allah. Dia berdamai dengan sesama, cintanya tak pernah pandang bulu. Orang saleh ditunjukkannya jalan yang benar. Orang berdosa didekatinya supaya bertobat. Dia membenci dosa, tetapi di hatinya tak pernah ada rasa benci sedikit pun pada orang-orang. Dia berdamai dengan alam. Danau yang mengamuk ditenangkan. Dari mulut ikan diperoleh mutiara. Air diubah menjadi anggur. 5 roti dan 2 ikan menjadi berlimpah. Dunia menjadi damai setelah mengalami kegoncangan. Dia berdamai juga dengan Allah Bapa. Sebagaimana sebagai anak, Yesus taat kepada kehendak Bapanya. Derita yang sangat ngeri di salib ia tanggung dengan taat. Dengan berkata, "Ya Bapa, bila mungkin piala ini berlalu daripadaku, tetapi bukan menurut kehendakku, tetapi hanya kehendak-Mu lah yang harus terjadi." Yesus menjadi Raja semesta alam karena dia berdamai dengan dirinya sendiri.
berdamai dengan sesamanya, berdamai dengan alam, dan berdamai dengan Allah Bapa. Sehingga dari damai yang demikian itu, ia berusaha keras untuk menyelamatkan manusia. Sekarang yang ketiga, Raja Cinta. Hari ini kita mendapatkan kesimpulan. Kerajaan Yesus bukan dari dunia. Dia datang supaya dengan kesaksiannya itu semua orang tahu tentang kebenaran dan berani mendengarkan dia. Kalau kerajaan Yesus bukan dari dunia, maka yang menarik itu bukan, kalau hari-hari ini kan yang menarik kata-kata sultan kan. Oh, sultan ini, sultan itu, sultan prodiakon ini juga ada sultannya. Jadi seringkali kata-kata menarik itu sultan. Padahal hari ini kita diajak untuk melihat bahwa kerajaan itu bukan dari dunia ini. Apa yang mesti kita lihat kalau demikian? Hari ini kita diajak untuk memahami kerajaan Allah itu dengan melihat salib. Raja kita yang kita miliki dan memiliki segalanya itu pada akhirnya mati dengan cara yang sedemikian ngeri. Namun kematiannya adalah kematian cinta. Ia mengorbankan segalanya agar kita beroleh hidup dan selamat. Inilah kebenaran yang seringkali masuk dan sulit masuk di akal kita. Kita ini baru diberi pengalaman yang buruk, kemudian kita membalas. Atau kalau kita berkali-kali disakiti, maka kita akan mengatakan, mana mungkin Tuhan saya bisa mencintai. Mana mungkin saya tidak membalas ini. Dan kita seringkali memelihara dendam di dalam hati kita. Seakan-akan dunia ini sungguh-sungguh harus kita pegang dengan dendam yang kita miliki. Padahal dengan belajar salib itu kita dapat melihat hanya dengan belajar berkorban. Bahkan Yesus mengatakan, aku berkorban bukan untuk orang benar, tetapi justru orang berdosa. Mana ada kita berjuang untuk orang yang menjengkelkan. Mana ada kita berjuang untuk orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Mana ada kita ini mau berjuang pada orang yang mencelakakan hidup kita. Tapi justru disitulah kebenaran salib yang hari ini diwartakan oleh Yesus sebagai Raja semesta alam. Hanya lewat kebenaran ini, dan kalau kita meyakini akan kebenaran ini, maka dia mengatakan tadi, pasti mendengarkan dia. Oleh karena itu, barangkali mungkin hari ini kita masih mengalami keraguan, atau kalau tidak keraguan, kita masih sulit untuk melakukan seperti yang dilakukan Yesus di atas kayu salib sebagai Raja semesta alam itu. Tetapi justru keraguan kita itu dijawab oleh Yesus dengan bangkit dari mati. Berarti siapa yang berani mencintai seperti dia, siapa yang meyakini kebenaran bahwa cinta itu segalanya di atas segala kebencian, hidup seperti dia, niscaya kuasa Allah akan mengalir dalam hidup kita. Akhirnya bersama dia kekuatan kejahatan akan musnah dan kita bisa meraja bersamanya sepanjang masa, sebab di dalam dia tidak ada kematian tetapi hanya kehidupan. Syaratnya adalah kita berani melihat kebenaran salib untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita.